Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan komisi dan anggota Komisi 3 yang saya hormati, serta Bapak dari Pansus pembahas Raperda tentang perubahan Perda Jalan Umum dan khusus untuk pengangkutan batu bara dan kelapa sawit DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Setelah mendengar apa yang dipaparkan tadi oleh perwakilan dari Pansus ini dan permasalahan yang timbul, ini sudah menggambarkan bahwa cengkraman oligarki antara pengusaha dan penguasa di Republik ini, terutama di Kalimantan Timur, sangat masif, terstruktur dan sistematis. Jelas ya, begitu ya Pak Jenderal. Untuk itulah menurut saya, meskipun daerah memiliki urusan sendiri, pusat memiliki urusan sendiri, jadi undang-undang yang baru bukan kewenangan daerah ya, tapi urusan. Dalam persoalan ini, perdanya yang nanti saat ini sedang dibahas dalam rangka revisi, mesti ada diskresi. Jadi karena ini ada keterkaitan ya antara pemerintah daerah dan kewenangan pusat dalam hal ini soal penegakan hukumnya, silakan dikonsultasikan juga tentang apa? Tentang keterlibatan aparat penegak hukum dalam perda ini. Kenapa? Karena sekali lagi bahwa soal jalan itu tidak hanya para pengusaha yang legal dan ilegal menggunakan jalan itu, tapi ada juga pelanggaran yang akhirnya menyebabkan jalan itu jadi rusak. APBD tidak mencukupi. Untuk itulah saya bersaran supaya ada rumusan tentang pasal-pasal keterlibatan aparat penegak hukum. Bagaimana caranya ya, di situ kan ada TA tadi saya dengar, cari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena kejadian ini dan pelanggaran yang dilakukan mungkin sebelum perda ini lahir, kan tahun 2010 ya, 2012 ya. Jadi sudah 10 tahun, sangat masif ya, tidak bisa dicegah. Maka sanksi yang diberikan juga jangan ringan. Saya baca sekilas ini, cuman denda 75 juta. Harus tegas. Besarkan lebih maksimal lagi, ya asal sesuai dengan perundang-undangan. Yang menyebut 75 itu siapa? Jadi kalau cuman ada sanksi 75 juta, enteng itu buat ini, buat apa namanya, pengusaha-pengusaha itu. Jangan-jangan seperti tadi yang disampaikan oleh yang lain, setorannya itu lebih banyak dari itu. Ya. Jadi harus berani. Kalaupun nanti ditolak, ya kan yang memutuskan ditolak tidaknya itu kan Mahkamah Agung, perda itu. Jadi harus ada keberanian. Karena terus terang, kalau dari DPRD dalam menyusun ini tidak ada diskresi dalam pasal-pasalnya dan sanksi-sanksinya, itu akan terulang lagi. Jadi Bapak ini hanya menyusun, setelah itu menyaksikan pelanggaran yang terjadi setiap hari. Ya, nggak sakit aja bagus itu. Jadi mau apa ini gitu, ya? Dan menurut saya kejadian-kejadian seperti ini yang dilakukan oleh oligarki bukan hanya di Kaltim soal jalan itu, di tempat lain juga seperti itu. Dan kami Komisi 3 ya mendorong supaya penerapan
berupa regulasi di peraturan daerah itu lebih dikuatkan. Nah, pada kesempatan ini saya mengusulkan kepada pimpinan dan anggota Komisi 3, karena kita mendengar pelanggaran sangat masif, kemudian adanya kolusi ya antara pengusaha, penguasa lokal dan aparat penegak hukum pembiaran atas pelanggaran ini. Saya minta supaya aparat penegak hukum di sana, dalam hal ini Polda Kalimantan Timur, bisa dipanggil di Komisi 3 untuk mendengarkan ya keterangan dari mereka atas kejadian-kejadian yang berlangsung sudah puluhan tahun tapi dilakukan pembiaran. Ini mungkin nanti bisa dimulai dari Kalimantan Timur, bahwa Komisi 3 mengundang Kapolda yang tidak melakukan penegakan hukum. Dan sanksi-sanksi yang diberikan kepada penguasa sipil, dalam hal ini pemerintah daerah, itu kan ada di fungsi pengawasan DPRD. Ya. Pak Santoso, nggak usah larut-larut. Ya. Dikit lagi Pak Ketua. Apalagi? Ya sebentar dong. Ya sebentar, dikit lagi. Iya, jangan terlalu banyak hal-hal yang bukan wilayah Komisi 3 ya. Ya kan saya kan menghimbau Pak. Ya. Jadi fungsi pengawasan di DPRD juga mesti dikuatkan, sehingga apa yang menjadi persoalan di Kalimantan Timur, terutama masalah jalan, bisa dijalankan dan berfungsi secara maksimal oleh DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Saya kira itu pimpinan. Makasih. Ya kalau beres mereka nggak datang ke Komisi 3 gitu loh.